Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap bisa mengikut sunnahnya, menyintai beliau dan bisa berkumpul beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah saya diminta sama siapa ya? Mas Adit ya. Temanya adalah berteman sampai jannah, berteman sampai surga. Jangan sampai, karena gini loh sekalian, tema ini tema yang penting, karena di dalam Al-Quran itu kelak ada teman-teman yang saling menyalahkan, Pak. Sampai di akhir, ketika di dunia mereka itu akrab, berteman, ubiang-ubiung, lari ke sana kemari selalu dengan dia. Tetapi besok di akhirat itu ada orang yang kemudian saling menyalahkan. Gara-gara kamu ya, saya masuk neraka. Gitu. Gara-gara saya berteman dengan Anda ya, saya menjadi orang yang jauh dari agama. Besok teman-teman itu akan saling menyalahkan, ya, saling menuntut, kecuali orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman itu bertemannya sampai surga. Semua pertemanan besok bakal putus, Pak, teman sekalian, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman besok di akhirat bahkan saling nyari, Pak, besok di akhirat. Orang-orang beriman itu besok misalnya saya dengan Ustadz Zainal, beliau misalnya meninggal duluan ya, misalnya gitu ya. Terus dapat surga gitu, kaplingnya beda, surganya gitu, beda perumahan. Kami besok akan saling mencari. Dulu saya punya teman soleh namanya Ustadz Zainal ya, saya ingin ketemu, akan saling mencari, Pak, orang-orang beriman besok, Pak. Ya, akan saling mencari. Yang ini nggak bakal ya, pertemanan dengan orang-orang fasik besok adalah penyesalan. Nah, makanya jangan sampai kita salah berteman. Ya, karena besok sekali kita salah berteman itu nyeselnya di akhirat. Ya, besok akan saling menuntut, saling menyalahkan. Gitu. Gak mau, Pak, langsung biasanya menurut, ya Allah, saya harusnya masuk surga ya Allah, gara-gara dia. Kalau mau dihukum dia aja Allah, ya Allah. Ya, ini besok akan saling menyalahkan kecuali orang yang beriman. Nah, ada hadis Bapak sekalian yang sangat penting ya, kita hafalkan bareng-bareng ya. Hadisnya pendek, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud ya. Nah,
pendek ya. Ini hadis tentang pertemanan ini banyak. Ada yang depannya al-mar'u, ada yang ar-rajul ya. Tapi ujungnya sama ya. Baik. Yang saya bacakan, yang kita hafalkan hari ini bareng-bareng adalah yang ar-rajul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, sudah hafal? Belum. Imam Bukhari itu satu kali sudah hafal ya. Kita bukan Imam Bukhari. Ya, kita ulang. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sudah hafal? Ini. Yang ketiga harus hafal. Nanti saya cek. Pokoknya kalau pengajian saya pasti akan saya sampaikan satu hadis pendek yang insya Allah jadi hafalan kita. Ya. Terakhir nih yang ketiga. Ini harus sudah hafal. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Masri ulangi. Terakhir yang keempat ini, yang keempat nih. Bangetan kalau nggak hafal. Ya. Ya. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, hafal? Belum. Ini yang kelima, paling terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sudah hafal? Lagi sampai isyarat hafal ya. Udah ya, kita coba merenungi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Rasulullah mengatakan ar-rajul, seseorang itu, ya, ala dini, itu akan meniru dini, agama, khalilihi. Khalilihi itu temannya. Menurut Rasulullah mengatakan falyanzur, maka apa? Lihatlah, ya. Falyanzur ahadukum, amatilah kamu sekalian, ya, ahadukum man yukhalil. Hati-hati kalau kalian itu bersahabat, berteman. Bagaimana agama sahabat kita, itulah agama kita. Maksudnya gimana? Kalau dia orangnya soleh, insya Allah kita ini ketularan solehnya. Amin. Kalau dia hafid Quran kayak Ustadz Jenal ini, kita insya Allah ketularan jadi hafid Quran. Bisa gak ya? Ya minimal kita jadi cinta Quran. Ya. Kalau teman kita ini orang yang menjaga sholatnya tepat waktu, on time, kita akan juga ikut on time sholatnya. Ya. Kalau dia sahabat kita ini orang yang akhlaknya mulia, kita insya Allah akan ikut ketularan. Tapi sebaliknya, kalau sahabat-sahabat kita ini kita salah memilih sahabat, mau nggak mau pasti ketularan. Kalau dia itu akhlaknya buruk, misalnya nih kita ngomongnya gini, ya, Ustadz saya berteman dengan dia itu untuk memperbaiki, ya, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Cuman begini hukumnya, ya, hukumnya begini.
Ini kita ambil pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sahabat itu ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sahabat yang engkau bisa mengambil manfaat darinya. Ilmunya bagus, akhlaknya bagus, kita bisa mengambil manfaat dari dia. Ya, dia orang yang alim, orang yang pinter, terus jago gitu. Ya, punya keahlian yang luar biasa. Kita ambil manfaat darinya, maka itu bisa jadikan sahabat. Terus yang kedua, sahabat yang engkau bisa, yang dia bisa mengambil manfaat darimu. Ya. Jadi misalnya kita punya teman yang dia itu pengen baik. Ya, ada orang pengen baik ya. Terus kemudian nempel sama Ustadz Zainal. Saya ingin jadi orang soleh, nempel sama Ustadz. Itu bisa jadikan teman. Yang ketiga ini, orang yang engkau tidak bisa mengambil manfaat darinya dan dia nggak bisa mengambil manfaat darimu. Ya, jadi kita berteman sama dia nggak berubah, ya kan? Ya, itu kata Imam Ghazali, ya, dia tidak bisa mengambil manfaat darimu dan kamu menganggap dia juga nggak ada manfaatnya. Kata Imam Ghazali, maka tinggalkan teman yang kayak begini. Ya. Jadi kenapa? Karena teman itu, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadikan bagaimana agama kita, gitu. Ya. Ustaz, jangan berteman sama orang yang jelek, Ustaz. Kalau yang jelek saya gimana, Ustaz? Ya, kan? Ya, semasa kita ini ketika bergaul pengen jadi lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa baik, ya jangan berteman, ya bisa merusak orang lain. Ya. Nah, sehingga ini Bapak sekalian, ya, orang kalau bergaul pasti lama-lama akan sama dengan temannya. Masih ingat ya Bu, Pak, kata-kata misalnya suami istri itu lama-lama kok mirip gitu kan? Banyak nggak yang bilang gitu? Sampai kok sesuai kok mirip wajahnya karo suaminya atau mirip dengan istrinya. Itu karena apa, Pak? Karena teman, ya, berteman. Jadi suami istri itu adalah teman sampai akhirat. Itu wajar kalau lama-lama akan semakin mirip. Mungkin cara ngomongnya mirip, tiba-tiba cara guyonnya jadi mirip. Itu gara-gara pertemanan. Nah, mirip dengan sebuah pernikahan, berteman itu juga harus dipilih, nggak sembarangan. Ya kan, nggak mungkin kan, misalnya saya yakin nggak Ustadz Zainal itu memilih istri gitu kan, nggak mungkin sembarangan, pasti dipilih karena berefek kepada kehidupan dunia dan juga akhirat. Nah, buat yang jomblo-jomblo ya, masih ada yang jomblo ya, banyak ya. Mas Tri, ya. Jangan salah memilih teman hidup, ya kan? Jangan salah memilih teman hidup. Nanti itu, apalagi teman hidup ya, istri atau suami, itu pasti lama-lama mirip. Makanya cari yang terbaik. Itu. Makanya kalau kita lihat Abu Hanifah itu kan, kisah kakeknya itu kan menjodohkan anaknya yang solihat, yang alimah, itu kan luar biasa, nggak sembarangan. Pas dapat seorang laki-laki yang begitu waroi, ya, bapaknya Imam Abu Hanifah, tahu ya yang kisahnya nggak mau makan apel itu ya, yang nemu nggak mau makan apel. Sebenarnya nemu itu boleh-boleh aja diambil, tapi karena waroinya dia pengen yang punya harus ikhlas ini. Padahal bareng nemu neng kali ya, menurut fikih jadi ya halal-halal saja, ya kan? Ya halal, barang hilang. Ya, tapi karena beliau menjaga, pengen apa yang dia makan tuh nggak boleh sesuatu yang punya nggak itu. Ini masuknya mungkin agak ke tasawuf ya, ke tazkiyatun nafas, bukan ke fikih Pak ya. Kalau ke fikih itu orang lapar Pak, itu masih diperbolehkan, nemu barang dimakan masih diperbolehkan. Nah, kita bahas nanti kalau itu ya. Nah,
Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, dicek dia berteman dengan siapa. Ini karena ada teman yang merusak, ada teman yang memperbaiki. Ya. Jangan sampai dia berteman dengan yang anak-anak yang merusak anak kita. Karena kebanyakan orang itu, misalnya anak-anak sekarang yang kena narkoba dan lain-lain, itu biasanya karena pergaulan, karena teman. Maka Bapak Ibu harus selektif, lihat, cek temannya siapa. Tak perlu diundang ke rumah, diajak ngobrol gitu, ya kan? Ya, diajak ngobrol itu mau gendah orang. Karena anak kita kan terpengaruh. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, tahu Hajah Sulaiha yang punya TK SD itu ya, SD Islam. Saya kan berteman dengan cucunya. Ya. Saya sih berteman biasa-biasa aja. Terus kemudian pas saya ketemu, saya bertamu ke dia, main tempat dia, bahkan tidur di situ. Itu komentar ibunya, "Loh, ini yang namanya Mas Budi." Ya, nggih, Bu. Makasih nggih, Mas. Ini yang cerita anak saya. Tak tanya, kenapa kamu kok sekarang rajin duha? Dia bilang gitu. Nah, karena teman saya rajin duha, namanya Budi, ketularan sama dia. Iya, nyeneng ini bikin anak saya jadi rajin duha, kayak gitu. Masya Allah. Ya, padahal saya nggak merasa ngajari ya, nggak merasa ngajari, saya nggak merasa ngajak-ngajak gitu ya. Memang waktu itu kami itu punya hobi ya. Kalau istirahat, wudu, sholat duha. Yang lainnya ke kantin, kita sholat duha. Hobi Pak, gitu. Hobi. Nah ternyata saya dekat karena saya teman sebangku. Ya saya nggak merasa itu sesuatu yang yang istimewa ya, biasa-biasa aja kan. Tapi tiap hari, gitu kan. Nah ternyata ya ikut, oh anaknya kiai ya, putunya kiai gitu. Ya. Terus ini si namanya tuh Bayu nih jadi rajin duha nih setelah main sama Mas Budi gitu. Masya Allah Pak, padahal saya nggak pernah ngajak, maksudnya tidak pernah maksa gitu. Ya ngajak-ngajak biasa, ya duha ya malah gitu. Ya, gitu. Nah ini Pak, ya ternyata yang kayak begitu berpengaruh ya. Misalnya saya pernah dulu menjadi orang kantoran Pak, orang kantoran. Itu kalau waktu sholat zuhur, saya tuh muter, nyolekin dari bangku ke bangku. Pak, sholatnya Pak. Ya terus, Mbak, sholat Mbak. Ya. Ternyata gini Pak, masyarakat kita ini ya adalah masyarakat yang jadi gampang diajak, baik diajak baik maupun diajak buruk. Ya kan? Diajak elek ya iso, diajak apa ya iso. Iya. Karena teman-teman saya itu sering kalau kamu kan dulu punya rekanan kerja. Ya rekanan kerja itu kadang-kadang ngajaknya aneh-aneh, ngajak karaokean, tapi bukan karaoke yang di Bandungan ya, karaoke keluarga. Gitu. Orangnya nggak pernah kan jadi kepo Pak, penasaran. Aku nggak tahu karaokean, ya gelem. Nah ini kan bahaya, ya. Misalnya menolak, nggak mau, ini kan jelek. Nggak, ini karaoke keluarga kok. Ya. Begitu kan Pak, orang yang polos-polos gitu nanti mau. Ya. Nah ini bahaya. Nah, makanya orang-orang baik ini kayak Ustaz Zainal dan teman-teman ini sukalah ngajak masyarakat kita. Ngajak, mereka tuh bisa diajak Pak, datang ke pengajian mau diajak. Kadang-kadang tuh mereka nggak bisa datang karena apa? Nggak ada yang ngajak. Aku melu ngono tapi carane piye? Aku melu ning masjid pamit carane piye? Ya. Engko kayak melu pengajian bayar apa ora gitu, ya kan? Atau itu komunitas tertentu gitu kan, yang eksklusif. Kan kadang-kadang gitu Pak. Ya. Nah, itu pengajian sholat. Diajak Pak, ajaklah kebaikan. Jadilah kita ini teman orang-orang yang bisa, teman yang bisa memberikan
mengajak kepada kebaikan, ya. Nanti apa teman seperti apa yang bisa membawa kita sampai surga? Ya. Salah satunya ini, Pak. Kita harus menjadi teman yang mengajak dalam kebaikan. Ya. Jangan biarkan teman kita keliru. Waktu sholat, orang sholat buat nengge. Berarti ini bukan teman yang baik, teman yang membawa ke neraka, gitu kan? Ya. Waktu sholat sebagai teman, ya. Bro, sholat saya bro. Masalah dia mau nggak mau udah kita ajak, Pak. Kadang-kadang dakwah itu butuh waktu. Saya kira gelem insyaallah sesuk-esuk. Pelan, tiap hari tapi. Saya itu Pak nggak bosan-bosannya Pak. Ketika dulu di kantor ngajak orang sholat, gitu. Ayo Pak, jamaah Pak. Yes. Ojo kerja terus. Gitu. Ono wancine susah istirahat. Sampai ke tingkat saya itu kadang-kadang gini. Saya itu muter ngajak orang sholat, itu kira-kira ganggu apa enggak gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang ini kan dianggap aneh, ini orang aneh ini. Ngajak sholat gitu kan, gitu. Sampai saya ke tingkat sadar itu merasa jangan-jangan saya ini sudah membuat orang ini punya pikiran yang saya ini orang aneh gitu kan. Gitu. Suatu ketika Pak, saya nggak ngajak sholat. Jadi ketika waktu zuhur Allahu Akbar gitu kan, saya langsung mau sholat sendiri nggak ngajak-ngajak. Karena saya khawatir tadi dianggap orang aneh, gitu kan. Kan ada orang yang begitu, suatu urusan pribadi, rasa ngajak-ngajak, gitu. Ya. Terus habis sholat saya duduk, saya tepuk, Pak, udah sholat belum Pak? Ya sudah toh Pak. Yang namanya panggilan dari Allah, azan yang kita langsung sholat. Aduh, kok gak ngajak-ngajak gitu. Ternyata selama ini mereka itu apa Pak? Nunggu diajak, nunggu ditoel, gitu. Jadi jenengan itu kalau ngajak kebaikan kepada masyarakat, nggak usah malu. Ya. Ahli maksiat aja berani, masa jenengan nggak berani gitu kan? Ya, ahli maksiat itu banyak ngajak apalah, nonton bioskop, ngajak apa gitu. Ya. Ahli kebaikan, ciri orang yang teman ke surga itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ustaz Zuna misalnya, Ustaz, apa ya, umrah yuk gitu. Gaske, ya. Alhamdulillah ya. Dapat salam dari Ari Sofian, Ustaz. Dapat salam dari Ari Sofian. Ya. WA tadi barusan lihat flyer gitu kan. Ustaz, salam Ustaz Zainal. Oh ya siap. Ya, sahabat beliau di Lampung. Ya, sahabat kebaikan, kesalehan insyaallah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga seperti apakah sahabat yang mengajak ke surga? Yang pertama Pak, ciri sahabat yang mengajak ke surga. Pertama, itu sahabat yang memiliki iman, ya, sahabat yang kuat imannya, kuat akidahnya, ya. Karena Rasulullah pernah bersabda menggambarkan orang yang bersahabat dengan orang baik itu Pak, seperti bersahabat dengan tukang minyak wangi. Kalau udah akrab pasti ngasih, nih tak kasih minyak wangi, gitu, gratis, gitu kan. Nah, sahabat yang baik itu begitu, pasti memberikan sesuatu kepada kita. Apa pertama? Pertama adalah memberikan nasihat, ya kan? Pas kita itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kita perlu sahabat yang ngingetin. Ya. Ya. Pas rodok meleto kan, sholat disaksek-saksek, itu kita bersahabat yang ayo nang sholat gitu Pak, ayo bareng, nah gitu kan begitu Pak ya. Terus sahabat yang mendoakan, ya Allah tak doake jenengan itu rezekine akeh ya kan. Terus kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kita ketemu di surga bareng ya. Itu Pak mendoakan. Ini kita ini sebagai sahabat pernah mendoakan sahabat kita.
Pernah nggak Pak, Bu? Jarang ya. Padahal Nabi mengatakan doa yang tersembunyi pada orang lain itu makbul. Ya. Dan malaikat datang mengatakan amin, dan untukmu juga. Pak, saya itu punya teman-teman Pak, kalau ngobrol-ngobrol tuh sering gini, wah, ini saya tuh punya rencana beli rumah tapi kok gak pernah kesampaian ya. Dia bilang gitu Pak, nggak minta didoakan, tak doakan Pak. Dia nggak tahu saya doakan, ya Allah jadikan si fulan segera punya rumah. Pas dia cerita rada ngeluh-ngeluh begitu, ya, orangnya nggak tahu kalau saya doakan. Alhamdulillah rumahnya gede sekarang itu. Ya. Terus kemudian ada yang bilang, wah saya itu kesana kemarin udah repot nih, saya butuh mobil ini, uangnya belum ada, tak doakan langsung Pak. Tapi orangnya nggak tahu. Ya Allah, doa sebulan ini ya Allah, semoga segera dapat gue kasih mobil. Sebulan gitu. Sekarang udah punya mobil Pak orangnya Pak. Ya, doa tersembunyi itu makbul. Nah doakan Pak, dan doa itu nggak rugi karena dapat doa juga dari malaikat. Amin, dan bagimu juga. Jadi jenengan kalau pengen mobil, ya, doakan Ustadz Zainal punya mobil. Ya. Misalnya jenengan pengen punya Alphard misalnya, ya Allah jadikanlah Ustadz Budi itu punya Alphard ya Allah. Ya kan, malaikat datang amin untukmu juga gitu kan. Ya. Ya. Kita itu kan kekuatan kita doa loh Pak. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Ya. Ya, kalau nggak punya doa kita nggak bisa apa-apa. Ya. Dikasih kita kayak tukang minyak tadi, dia ngasih. Kalaupun nggak ngasih apa-apa, kata Rasulullah, kita ikut bau harum. Ya. Kita tuh kalau kumpul sama orang soleh, insya Allah ketularan solehnya, walaupun mereka nggak ngasih apa-apa. Gimana enggak Pak? Saya itu pernah punya sahabat-sahabat yang masya Allah. Tak pikir aku sampai Pak. Tak pikir soleh gitu. Ya. Terus saya tuh bermalam ke teman saya gitu, sahabat teman saya. Ya. Ternyata dia itu jam 2 malam sudah bangun. Sholat tahajud. Aku biasanya tahajud ini setengah apa toh, jam loro ya. Ini keren banget ya kan. Nggak sampai di situ Pak. Setelah tahajud dia apa? Murojaah hafalan Quran sampai subuh. Saya langsung kebanting gitu. Ya kan. Aku terus saya tanya setelah itu kan, antum tiap hari murojaah? Iya. Saya waktu itu nggak tahu kalau dia nggak tahu hafalannya. Saya memang dia penghafal Quran. Udah berapa juz sekarang? Ini baru 28, kurang 2 juz lagi. Ini kalau nggak saya murojaah bisa hilang dia. Saya tiap hari harus saya murojaah. Jadi dia kayak gitu tiap hari Pak. Paling tidak 2-3 juz dia murojaah. Ya. Gimana Pak? Kebanting nggak Pak? Itu teman saya. Ya. Terus kita dulu sering puasa itu Senin Kemis gitu. Saya ketemu sama orang yang puasanya nggak Senin Kemis Pak. Apa? Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kebanting kita Pak. Ya. Sehingga seorang ulama yang mengatakan, ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dalam Syiar A'lam Nubala itu dia mengatakan seorang mukmin yang melihat mukmin yang lain itu akan membersihkan hati. Okay. Orang mukmin lihat mukmin yang lain itu akan membersihkan hati. Sebaliknya kalau lihat ahli maksiat mengotori hati kan gitu ya. Kalau mafhum mukhalafahnya. Maka seringlah kita melihat orang-orang soleh Pak. Betul. Ya, orang soleh itu kita masya Allah ikut Pak ke bawah itu. Saya pernah itu. Apa? Saya ngikutin orang gitu ya, yang tak pikir benar-benar soleh gitu kan. Pak, akhlak orang itu Pak ketahuan dalam 3 hal. Dalam tiga hal. Akhlak aslinya ketahuan dalam tiga hal. Yang pertama adalah ketika muamalah dalam masalah uang.
Orang ini amanah nggak? Ini yang pertama, akhlaknya kelihatan. Ya, karena kalau udah masalah uang gimana? Orang itu muncul nafsunya. Ya, kan? Ya utang lali balik gitu kan. Alhamdulillah ya Ustaz, kita nggak ada utang ya Ustaz Zainal, udah lunas ya. Ini Ustaz Zainal store jamaah sama saya, nah, terus kemudian ujrohnya langsung saya kirim, jadi saya juga nggak ada utang sama beliau. Ya. Terus yang kedua itu apa? Ketahuan kalau kemudian diajak safar bareng-bareng, jalan bareng, itu aslinya kelihatan. Ya, kita jangan sampai bilang, dia orang baik, belum tentu. Ya kita lihat dulu, ayo diajak muamalah masalah uang, baik nggak? Terus yang kedua diajak safar bareng, ya kan? Dan yang ketiga diajak mabit bareng. Ini yang bilang siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kalau kita ingin menguji seseorang itu dia benar-benar baik atau enggak adalah dalam 3 hal ini. Ya. Nah, makanya yang pertama Pak, yang kita cari agar kita punya teman sampai besok di surga itu adalah yang imannya di atas rata-rata, yang kokoh imannya. Orang yang kokoh imannya itu bawa hawanya itu adem, gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kita cari sahabat yang dia mencintai akhirat. Mencintai akhirat. Karena ada teman itu kalau diajak ngomong, si diomong ke dunia tok, ngomong ke bal-balan, ngomong ke ya. Kita ngomongnya akhirat ketemu ya. Besok kira-kira kita mau ngasih bantuan kemana? Kayak FKM itu kan banyak bantuannya kemana-mana, perjuangan. Besok mau daerah mana yang mau kita mualafkan, misalnya gitu ya. Ngomongnya dakwah, berjuang gitu kan. Gimana bantu orang, gimana menyolehkan sebuah tempat gitu. Sini orang kayak akhirat kan cinta akhirat gitu ya. Berarti apa Pak? Sebaliknya kita juga harus seperti itu, orang yang cinta akhirat. Karena kita ini temannya banyak, terutama siapa? Istri kita itu teman kita, suami kita teman kita. Harus jadi teman yang sampai ke surga. Gitu. Ya, ngomong dunia penting juga gitu kan. Ya, ngomong bisnis ya. Kayak saya dengan Ustadz Zainal ngomong bisnis gitu kan. Ya, dan berbau akhirat gitu kalau umroh. Ya. Tapi lebih banyak ngomong tentang akhirat gitu. Sehingga tambahlah cinta kita kepada akhirat. Ya. Sehingga orang zaman dulu itu ada yang mengatakan kalau hati kami sedang berkarat, maka kami akan mencari Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi ini orangnya sangat zuhud. Orang yang datang ke tempat dia itu adem, gak ngomongnya langsung adem, terus kerasa auranya gitu. Ya. Abdullah bin Mubarak itu Pak, kalau lewat orang banyak langsung adem, ingat langsung sama akhirat. Ya. Belum ngomong, belum bicara. Ya. Maka jadikanlah kita ini orang yang mencari sahabat yang cinta kepada akhirat, dan kita menjadi sahabat yang cinta akhirat. Gitu. Wal akhiratu khairu minal ula. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Ya. Nah, ini. Terus apa yang ketiga? Dicarilah Pak sahabat itu yang berakal. Jangan cari sahabat yang bodoh, ya. Karena bodoh itu ternyata juga nular. Cari sahabat yang pinter, ya. Apa yang pengen pinter gitu kan, ya kan. Sama ada kalau Sayyidina Ali mengatakan sahabat yang bodoh, musuh yang cerdas lebih baik dibandingkan dengan sahabat yang bodoh, ya. Yang cerdas Pak. Sehingga kita itu kalau minta pendapat itu pendapatnya akurat, ya, tidak menjerumuskan, tidak sok tahu, ya.
Karena ada orang yang begini Pak, ada orang yang namanya ahmak. Ahmak itu orang yang bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Ya. Orang yang bodoh nggak tahu dia komentar, sering komentari yang dia itu nggak tahu gitu. Ya. Terus kalau kemudian ciri orang ahmak itu karena nggak tahu dia bodoh, nggak tahu dirinya bodoh, dinasihati nggak bisa, ya, ngeyel, ya, bahasa kita aku salah ngeyel, ya gitu ya. Nah, itu ahmak, ya, kata Imam Ghazali ya, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya. Cik mending orang yang bodoh yang mengakui dirinya bodoh gitu. Ya saya bodoh, ya, saya ingin belajar sama jenengan. Wah. Ini juga sahabat yang harus kita hindari, orang yang tadi yang sok tahu, ya, yang bodoh tapi karena bisa menjerumuskan. Terus kemudian sahabat yang membuat kita itu kalau dekat dengan dia itu selalu ingin melakukan amal soleh. Ya. Kalau saya ketemu Ustadz Zainal, saya bawaannya pengen baca Quran, misalnya gitu ya. Ya. Saya kalau ketemu si Fulan, bawaannya pengennya sedekah gitu. Ya. Saya kalau ketemu sama si Fulan, bawaannya itu pengen jadi orang baik. Nah itu Masya Allah. Ya. Ini bukan orang lain Pak ya, sebenarnya Pak, untuk kita. Ya. Kita itu harus menjadikan orang itu kalau ngelihat kita itu bawaannya ingin melakukan amal soleh. Sing lali sholat jadi kelingan sholat. Mau nih langsung lihat Mas Adit misalnya, Mas Adit, iya aku mau sholat ya. Wajahnya itu mengingatkan tentang sholat. Segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sebaliknya, ya. Jadi sahabat yang mempengaruhi kita dalam keburukan, naudzubillah, ya kan? Yang kumpul kalau cakai, biasanya sholatnya telat, gitu kan? Ya. Yang kumpul kalau cakui, ya, sing diomongnya rak jelas. Nah ini harus kita tinggalkan, ya. Saya kalau kumpul sama dia bawanya ngerasani misalnya gitu ya. Ini sahabat yang bahaya ini, ya. Ya. Bawa dosa ya, gitu. Ya. Kan ada ya? Ada nggak Bu? Kalau ketemu ngajak ngerasani sing liyane. Oh ini kan ngajak apa? Berbuat dosa. Padahal gibah itu ruginya rak karuan. Karena pahala yang kita miliki harus ditransfer kepada orang yang kita rasani, na'udzubillah, astagfirullah wa na'udzubillah. Barangkali kita nggak sengaja ngerasani orang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu bersahabat ini adalah sesuatu yang oleh Rasulullah salah satunya adalah diminta kita pilih-pilih. Berteman itu kita pilih-pilih. Sekali kita bertemu dengan orang yang soleh, sekali kita bertemu dengan orang yang solihat, ibu-ibu, ini sahabat yang jangan ditinggalkan, gitu ya. Jangan ditinggalkan. Ini harta itu, mutiara. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan kelak kalian di akhirat itu akan ngeyel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan sahabat-sahabatnya dari api neraka. Gitu. Jadi dia merasa tidak sempurna kebahagiaannya di surga karena teman-temannya ada masih yang menderita. Ya. Ya, ini koncoku dolan rupiah bareng misalnya kalau Mas Adit dan ini rupiah bareng ya, kok gak ketemu di akhirat ya, bisa minta sama Allah, ya Allah saya belum sempurna kebahagiaan saya sebelum sahabat-sahabat saya ngaji, sholat, haji, umroh. Itu ada dalam hadisnya ya. Mereka dibebaskan dari api neraka, diambil. Terus ada lagi enggak? Nyebutin lagi Pak, si fulan, dicari lagi.
bebaskan lagi. Hadisnya begitu. Ya, maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh. Insya Allah keberkahannya orang soleh Pak, itu tidak hanya buat dirinya, tapi juga kepada para sahabatnya. Ini Masya Allah. Makanya Allah itu memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Apalagi ya, saya itu sebenarnya tadi hanya menyampaikan 2 hadis. Nah, terus kemudian yang ketiga, di dalam Islam ya, baik, sudah terakhir ya Bu ya, Bapak sekalian, terakhir sudah Isya. Yang terakhir, di dalam Islam, walaupun kita oleh Allah, oleh Rasulullah diminta menseleksi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kita menseleksi sahabat-sahabat anak-anak kita Pak. Jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak diseleksi teman-temannya ya, karena itu akan mempengaruhi agama dari anak-anak kita. Maka yang kemudian, tetapi di dalam Islam yang namanya al-ukhuwah, persaudaraan itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya, ya, sangat tinggi nilainya. Jadi walaupun kita seleksi dalam memilih sahabat, tapi ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah ini bagian yang sangat penting dalam Islam. Dan ukhuwah Islamiyah ini tidak bisa digantikan dengan ukhuwah ormasiyah, ormas, organisasi. Okay. Jadi walaupun kita ada orang di sana yang nggak kita kenal, bukan sahabat kita karena kita nggak kenal, di Palestina sana Pak, ya, kan kita nggak kenal itu, sahabat bukan, ya, tetangga bukan, tetapi mereka adalah saudara dalam iman yang harus kita bela, ya, harus kita bela. Nah ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai walaupun kita diminta oleh Rasulullah untuk menseleksi teman-teman kita, tapi persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang tidak tergantikan. Ya, tetap kita memiliki ukhuwah, kita jalin ukhuwah dengan sebanyak-banyaknya orang. Jangan sampai kita terpecah untuk masalah-masalah yang tidak penting, masalah yang remeh-temeh. Jadi umat Islam ini tidak akan jaya, tidak akan menang kalau umatnya itu terpecah belah. Maka bahasa kita adalah marilah kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. Tapi pas nggak sepakat ya udah kita toleransi aja. Gitu. Dan saya sepakat ketika saya diskusi dengan beberapa pemikir lokal, ya, perpecahan umat itu bukan berasal dari grassroots. Justru pembakarnya adalah tokoh-tokohnya. Maka tokoh-tokohnya itu kata berapa ulama, semasih para tokoh yang berbeda pendapat itu masih bisa satu meja ngopi, aman umat Islam itu. Ya. NU karo Muhammadiyah jek masih iso wedangan di atas Di atas meja, satu meja yang sama udah aman. Ya. Begitupun misalnya mau salafi, ikhwani, jihadi gitu kan, masih ngumpul satu meja aman umat Islam ini. Tapi kalau sudah mulai nggak mau ngumpul satu meja, nah ini adalah salah satu musibah buat dunia Islam. Ya. Karena Rasulullah mengatakan salah satu doa Rasulullah itu yang nggak dikabulkan sama Allah, tahu Pak? Rasulullah minta umat Islam itu bersatu, tapi satu pendapat, tapi oleh Allah nggak dikabulkan. Yang namanya pendapat itu sampai besok hari kiamat akan berbeda. Fikih itu sangat luas, ya. Makanya kalau saya ditanya fikih itu
Saya selalu jawabnya kayak kemarin, saya ditanya fikih di Dinas Perhubungan, Ustadz, sebenarnya jumlah sahnya jamaah Jumatan itu berapa? Ya, terus saya jawabnya, menurut mazhab Syafi'i minimal 40. Dasar hadisnya adalah Jumatan pertama itu 40 orang. Tapi menurut mazhab Hanafi, ya, itu minimal 3 orang makmum, 4 sama imam, ya. Dan menurut mazhab Maliki boleh di bawah 40 asal jumlahnya bisa untuk jadi kampung. Artinya 25 orang itu masih bisa jadi satu RT, sak kampung, ya. Kalau Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i, ya, 40 orang. Nah, terus karena waktu itu Jumatan pertama, Pak, di situ kantor itu. Nah, tadi saya hitung itu alhamdulillah ada 40, Pak. Jadi sah menurut Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, ya, gitu. Sehingga kudu kayak begitu, Pak, kita harus sampaikan kalau misalnya perbedaan khilafiyah itu kita sampaikan. Kalau nggak disampaikan, sing mau konco dirak konco, Pak, gitu, ya kan? Tadinya satu majelis jadi berantem masalah fikih, ya. Padahal mau sapi, tapi masalah fikih, ya. Termasuk yang geger kemarin masalah, ya itulah masalah musik, ya. Itu jadi geger dunia persilatan, ya kan? Padahal pendapatnya itu sudah ratusan tahun, khilafiyahnya ratusan tahun masalah itu. Nah, insya Allah demikian oleh sekalian, sehingga cara menjaga persahabatan salah satunya ini karena udah maghrib ya, nanti sebenarnya ada hak persahabatan, ya. Terus satu yang menjaga persahabatan ya tadi, ya kan, kita menjaga salah satunya kalau kita ada perbedaan fikih itu kita semasih ada dalilnya, semasih ada ulama yang kemudian kaulnya itu kuat, ya kita tasamuh gitu kan, ya seperti itu. Insya Allah kita akan punya teman dari berbagai macam orang-orang soleh, itu ada di semua ormas, orang-orang baik itu ada di semua kelompok, ya ini ya. Insya Allah demikian dari saya, sehingga kita jangan sampai terkotak-kotak dan kita berharap nanti semua kita bersama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah orang yang hadir di sini menjadi ahli surga ya Allah. Jika kami tidak pantas menjadi ahli surga karena banyak maksiat ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa kami ya Allah. Kalau kami tak pantas menjadi ahli surga karena kami sangat malas beribadah, jadikan kami orang yang cinta ibadah ya Allah, yang rajin takarub padamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika kami tak pantas masuk surga karena kami akhlaknya buruk ya Allah, tatalah akhlak kami ya Allah. Berilah petunjuk taufik kepada kami sehingga kami memiliki akhlak yang karimah. Allahumma ya Allah, kalau kami tak pantas masuk surga karena lemahnya iman kami ya Allah, kuatkan iman kami, akidah kami ya Allah, kuatkan takwa kami ya Allah, taat kami padamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tak pantas masuk surga karena kami masih banyak maksiat, jadikan kami benci dengan maksiat ya Allah.
Jadikanlah kami lebih cinta pada ketaatan ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami tak pantas masuk surga karena kami ini banyak memiliki hati yang buruk, maka bersihkan hati-hati kami ya Allah. Sehatkan hati kami ya Allah. Jadikan hati kami ini hati-hati yang mulia, hati yang Engkau cintai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wala yanzuru ila asadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah, jadikanlah Engkau zat yang menyintai hati kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.